warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahhil umurana jami'an. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu. Tidak lain dan tidak bukan karena tujuan kita mudah-mudahan sama, yaitu berangkat dari ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan untuk benar-benar menjadi manusia yang terbaik. Karena kalau kita lihat banyak nas baik di Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menyebutkan, membukakan jalan kepada kita semuanya untuk menjadi manusia yang terbaik dari amalan-amalan soleh yang Allah ataupun Rasul sebutkan. Ada dari ladang jihad, ada dari ladang ribat, ada dari ladang solat, ada dari jalan puasa, dan ada juga dari jalan yaitu Al-Quran. Salah satu hadis yang sangat populer, kita mungkin mengetahuinya bersama. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah berarti bisa dikatakan siapa saja yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dia berada di jalan yang tepat untuk mengambil tiket manusia yang terbaik. Terbaik di dunia dan terbaik yang paling hakiki adalah jalan terbaik di akhirat. Dan belajar kita juga termasuk salah satu sarana agar kita itu mendapatkan penghidupan yang lapang. Sedikit teringat kita dengan ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Toha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa yang berpaling, menjauh an dzikri, dari mengingatku. Di antara nama Al-Quran adalah Az-Zikr juga. Berarti bisa dikatakan barang siapa yang menjauh, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bisa dipastikan, kata Allah, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, sukar, suram. Sekalipun dia jabatannya tinggi, sekalipun dia kekayaannya melimpah, tapi terkadang dia tetap kehidupannya sempit, suram, berat. Kenapa? Penyebabnya salah satunya adalah jauhnya dia dari Al-Quran. Itu di dunia.
Allah Subhanahu wa taala memberikan plus hukuman bagi siapa yang jauh dari Al-Qur'an, jauh dari mengingat Allah. Hukuman di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dikumpulkan kelak di mahsyar dalam kondisi a'ma. A'ma itu buta. Akhirnya dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku, membangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu aku di dunia melihat, bisa membuka mata. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu disebabkan kalian melalaikan Al-Qur'an, melalaikan ayat-ayat Allah, maka di akhirat pun juga akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat muqaddimah menjadi pengingat untuk kita semuanya, bahwasanya yang berpaling dari Al-Qur'an, lalai dari Al-Qur'an, dia di dunia kehidupannya akan sempit. Dia di dunia akan sukar, mendapatkan masalah-masalah yang tiada henti. Kemudian di akhirat dia dikumpulkan dalam kondisi buta. Nah, ini tentunya kita tidak mau dua perkara yang mengerikan ini. Di dunia sempit, di akhirat buta. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan kelapangan bagi dia. Kemudian di akhirat akan diberikan kelancaran. Dan inilah perkara yang kita inginkan bersama. Maka dari itu kita perlu belajar. Kita perlu belajar dan mengajarkan Al-Quran itu. Dan pada pertemuan yang lalu, para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, kita sudah sampai di bab terakhir daripada nun sukun dan tanwin. Ya, betul ya. Terakhir kita membahas tentang akhir daripada pembahasan nun sukun dan tanwin, dan kita akhiri di bab masalah apa? Ikhfa. Sudah selesai ya? Sudah selesai Pak Narti? Sudah selesai bab ikhfa. Sedikit kita mengulas dan sedikit kita murojaah dan sedikit kita mengingat bahwasanya di antara hak bacaan yang wajib kita tunaikan ketika kita membaca Al-Quran ada, yaitu tentang hukum tentang nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Nah, di sana ada berapa hukum? Ada empat hukum. Yang mana 4 hukum ini, pertama dari ta'rifnya berbeda, jenisnya berbeda, huruf-hurufnya pun berbeda, kemudian di dalam pelafatan pembacaannya pun juga berbeda. Tidak boleh dicampur, tidak boleh dibalik. Iya kan? Tidak boleh ikhfa dibaca idhar, idhar dibaca ikhfa, idgham dibaca iklab, iklab dibaca idhar. Tidak boleh. Maka setelah ini tidak boleh ada yang membaca lagi kalimat min ba'di. Tidak boleh ada min ba'di. Nah, ini tidak boleh dicampur-campur, tidak boleh dibalik-balik, tidak. Karena setiap hukum memiliki tata cara pembacaan sendiri. Itu dengan 4 cara itu. Ada yang dibaca dengan idhar, berarti harus dibaca jelas. Ada yang dibaca dengan idgham, berarti dimasukkan. Ada yang dibaca dengan iklab, berarti dirubah, dibalik. Ada yang dibaca dengan ikhfa, yaitu disamarkan. Tergantung huruf apa yang ia temui daripada nun sukun dan tanwin itu. Nah, ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, berarti cara membacanya idhar. Apabila nun sukun bertemu dengan yaitu apa? Yanmu laro, berarti diidghamkan. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, berarti diiklabkan. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan 15 huruf, maka diikhfakan. Nah, ini sudah kita perjelas secara ringkas, yaitu pembahasan setiap bagian-bagiannya.
setiap bagian-bagiannya. Nah, ada idhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Ini dari hukum hukum apa? Nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Terakhir kemarin kita membahas tentang yaitu apa? Makna iqlab dan bagian-bagiannya dan penjelasannya tentang iqlab itu. Bahasanya ikhfa ya, ikhfa, yaitu kita kemarin terakhir membahas tentang ikhfa. Secara lughah ikhfa itu artinya apa? Yaitu idhar, wa huwa sifatun bainal secara lughah ikhfa tadi apa artinya? As-satr, yaitu samar. Wa huwa sifatun bainal idhari wal idgham. Ikhfa itu adalah sifat antara idhar dan antara apa? Idgham. Itu tidak jelas dan juga tidak idgham dimasukkan. Artinya samar, pertengahan. Itu sifat pertengahan antara idhar dan idgham. Wa huwal ikhfa. Maka itu disebut dengan apa? Ikhfa. Disamarkan sifat antara idhar dan idgham. Dalam artian tidak boleh dibaca idhar, tidak boleh dibaca idgham. Itu apa? Ikhfa. Kemudian huruf ikhfa kemarin ada berapa? Ada 15. Ada 15 huruf yang terangkum di dalam mandumah sifdatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Itu apa? Ikhfa. Kemudian di antara proses pengucapannya, ikhfa itu adalah ketika kita mengucapkan nun sukun ataupun tanwin, mulut, mohon maaf, posisi mulut itu apa? Bersiap-siap di dalam pengucapan huruf yang diikhfakan. Jadi contoh ketika kita mendapati kalimat min qablu, ketika kita mengucapkan min, langsung otomatis kita itu mulut posisi dalam huruf qaf. Langsung, mohon maaf, mulut diposisikan masuk di dalam apa? Huruf qaf. Jadi miong, langsung qaf. Jadi tidak membaca, tidak memanjangkan dengung terlebih dahulu. Minung, enggak. Minung qablu, tidak. Tapi langsung masuk di posisi huruf yang diikhfakan. Contoh lagi ingkuntum. Jadi ingku. Nah, ingkuntum. Nah, ketika di dalam pengucapan ingkuntum, kita sedikit tuliskan di sini in kuntum. Nah, ini ada dua ikhfa. Ada dua ikhfa. Apa itu? Pertama, nun sukun bertemu apa? Kaf. Kedua, nun sukun bertemu dengan apa? Ta. Nah, dua-duanya ini memiliki hukum apa? Ikhfa. Nah, tata caranya pengucapannya adalah tadi, ketika kita masuk di nun sukun ataupun tanwin, posisi mulut langsung diposisikan di huruf setelahnya, huruf yang diikhfakan. Huruf yang diikhfakan. Nah, yang pertama adalah yang huruf yang diikhfakan adalah huruf apa? Kaf. Maka langsung masuk di posisi kaf. In kuntum. Ketika kuntum juga sama, nun sukun bertemu tak, langsung kuntum. Nah, jadi tidak menunggu kita memanjangkan dengung terlebih dahulu. Enggak. Terlalu berat. Tapi langsung masuk di posisi huruf yang diikhfakan. Maka nanti ini juga faedahnya mempermudah di pembagian bacaan ikhfa. Bahasanya pembagian bacaan ikhfa kemarin ada dua, yaitu ikhfa yang dibaca apa? Tafkhim. Ada ikhfa yang dibaca apa? Tarqiq. Yang maknanya ada ikhfa yang dibaca tebal. Jadi gini, ketika pembacaan ikhfa itu, ketika dengung, dengungnya tebal.
Ketika dengung, dengungnya tipis. Nah, tergantung huruf apa? Huruf apa yang diikhfakan. Nah, huruf yang diikhfakan tebal itu contohnya apa? Qaf. Contohnya apa? Wa. Contohnya shad. Contohnya lagi ta. Ah, ya kan? Ta. Nah, 4 huruf. Ada lagi? Tidak. Nah, ini semuanya huruf tebal, huruf tafkhim. Di luar ikhfa, ketika kita tidak masukkan ini huruf di posisi ikhfa, istilahnya kita menyebutkan huruf ini secara satuan saja, secara satuan tanpa kita ikhfakan. Contoh to, wo, so, to. Nah, itu hakikatnya dia tebal atau tidak? Tebal, ya kan? Tebal. Dalam artian tebal itu apa? Pangkal lidah naik, pangkal lidah naik. Contoh qaf, pangkal lidah naik, wo. Wo juga sama naik, wo. So juga sama naik, so. To juga sama naik, bo. Naik pangkal lidahnya. Bukan cuma sekedar ko, wo, so, to, enggak. Ini pangkal lidah tidak naik, ini salah pengucapan ini. Maka pangkal lidah naik. Nah, maka ketika ikhfa, contoh min qablu yang durun dan sebagainya, min qablu. Kemudian apa? Yang duru. Nah, kemudian apa lagi? Min siyam. Dan apa lagi? Min tin. Nah, maka ketika kita benar-benar ngerti bahwasanya 4 huruf ini, oh iya kurang dot nih. Makanya tadi ditanya, satu lagi apa? Dot gitu kan. Satu lagi apa? Dot. Kita taruh sini dot. Nah, maka 5 huruf ini kalau dibaca satuan tanpa dimasukkan nun sukun atau tanwin, itu sudah otomatis pangkal lidah naik. Maka ketika masuk dalam ikhfa pun juga sama, miong otomatis juga naik. Yang buru, miong qablu, miong siyam, miong tuin. Nah, ini semuanya naik. Maka dia hasil akhirnya pembacaannya adalah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Berbeda dengan tadi in kuntum tadi, dengan bacaan in kuntum. Nah, ketika kaf, ketika ta, ketika dibaca satuan tanpa ikut di huruf ikhfa pun dia tanpa menaikkan pangkal lidah. Maka di dalam pengucapan ikhfa pun juga sama nanti, tidak diangkatnya pangkal lidah, maka dia dibaca tipis. In kuntum ta'lamun. Nah, in kuntum ta'lamun. Nah, itu apa? Di dalam pembagian ikhfa, di dalam pembagian apa? Ikhfa. Taib. Itu pembahasan yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu apa? Pembahasan tentang ikhfa. Kita masuk di bab baru. Apa bab selanjutnya, Pak? Di situ. Setelah pembahasan nun sukun dan tanwin, apa? Yaitu hukmun nuni wal mimi al musyaddadatain. Yaitu hukum tentang masalah apa? Nun dan mim apa? Bertasydid. Hukum nun dan mim apa? Bertasydid. Baik. Itu hukmul mim wan nun al musyaddadatain. Yaitu hukum tentang nun dan mim bertasydid. Para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Para ulama di dalam kutub, di dalam kitab-kitab tajwid,
terutama ulama ahli qura, membahas tersendiri dan meletakkan hukum tersendiri di dalam masalah nun dan mim bertasydid itu. Mereka memiliki pembahasan tersendiri dan meletakkan hukum tersendiri tentang pembahasan mim dan nun bertasydid. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwasanya perkara ini juga termasuk perkara yang penting untuk apa? Diketahui, untuk diperhatikan. Kenapa? Lianna ba'du qari atau ba'dul qurra, karena sebagian orang yang membaca Al-Quran terkadang tidak perhatian di dalam masalah mim dan nun bertasydid. Satu, tidak apa? Tidak perhatian. Kedua, minimalnya kalaupun dia perhatian, dia tidak konsisten di dalam pengucapan. Mafhum? Bahkan kita sekalipun juga sama gitu kan. Terkadang kita juga sama. Terkadang tidak perhatian, seakan-akan menyepelekan itu. Seakan-akan menyepelekan itu. Kedua, kalaupun dikatakan perhatian pun terkadang kurang apa? Konsisten. Kurang konsisten itu kurang istiqomah. Dalam artian istiqomah itu seperti apa yang dimaksud istiqomah itu? Yang dimaksud istiqomah adalah contoh. Ketika kita membaca Al-Quran, katakanlah 3 lembar. Katakanlah berapa tadi? 3 lembar. Selama 3 lembar itu banyak atau tidak nun sama mim bertasydid? Di dalam Al-Quran 3 lembar, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ya banyak, enggak mungkin enggak ada. Coba antum buka Al-Quran mana yang 1 lembar tidak ada mim sama nun bertasydid? Ada? Enggak ada, pasti ada itu. Pasti ada. Nah, selama 3 lembar itu berapa ayat atau berapa kalimat yang ada mim sama nun bertasydid? 1. Kedua, berapa kalimat yang ia lalaikan di dalam pembacaan nun sama mim bertasydid itu? 2, itu kan? Yang dia lalaikan. Ketiga, berapa kali dia tidak konsisten? Mungkin ketika membaca awal dia masih bisa konsisten, atau bidayatul qiraah. Bidayatul qiraah itu artinya memulai bacaan. Memulai bacaan mungkin dia masih bisa konsisten. Tapi ketika masuk lembar kedua, lembar ketiga, masihkah dia bisa konsisten? Belum tentu. Terkadang lalai. Terkadang apa? Lalai. Terkadang lalai. Nah, maka dari itu, karena pentingnya masalah ini, maka para ulama membuat bab tersendiri tentang masalah nun dan mim bertasydid itu, karena untuk memberikan ketegasan dan peringatan agar kita itu lebih perhatian. Agar kita itu lebih perhatian dan benar-benar memperhatikan tentang di mana ada nun, di mana ada mim, yang mana dua huruf ini bertasydid. Wajib bagi kita untuk apa? Memperhatikan tasydid tersebut, kemudian wajib untuk menggunakannya sekalipun dia dalam kondisi sukun. Maksudnya nun sama mim bertasydid sukun ada. Maksudnya sukun bukan asli. Sukun ketika waqaf. Sukun ketika waqaf. Ada di Al-Quran banyak. Dan kita boleh mewakafkan berhenti di kalimat yang di situ ada nun dan mim bertasydid. Permisalan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun.
Nah, kalimat mislahun di situ nunnya bertasydid. Maka ketika kita menghentikan di situ di kalimat mislahun, maka wajib mendatangkan gunnah yang paling sempurna. Maka cara pengucapannya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Baik, tanpa memfathahkannya karena kita mewakafkannya. Maka wajib didatangkan di situ gitu. Wajib kita di dalam pembacaannya untuk benar-benar memperhatikan apa? Gunnah. Memperhatikan apa? Gunnah. Dan dulu sudah kita sebutkan maratibul gunnah. Baik. Bahasanya maratibul gunnah yaitu tingkatan-tingkatan gunnah itu ada 4. Yaitu tingkatan gunnah itu ada 4 maratib gunnah. Yaitu tingkatan gunnah itu ada 4. Yang pertama akmal. Akmal itu adalah maratib paling sempurna. Yaitu apa? Tingkatan paling sempurna. Maksudnya apa? Paling sempurna untuk diperhatikan, digatek nih. Kapan itu terjadi? Ketika ada nun sama mim apa? Bertasydid. Nah, itu kan. Mim sama nun bertasydid paling sempurna. Tidak boleh tidak boleh dilalaikan, tidak boleh ditawar. Terkadang orang membaca cuma sekedar remeh saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah dari sini itu sudah apa? Sudah istilahnya kecolongan hukum dia. Kecolongan apa? Hukum. Nah, kalau kita memahami dengan pemahaman yang benar permasalahan-permasalahan seperti ini, maka tidak ada celah bagi kita itu al-la'bu bil Quran. Tidak ada celah bagi kita untuk apa tadi? Al-la'bu bil Quran. Al-la'bu bil Quran itu apa? Membaca Quran dengan main-main. Contohnya apa? Cepat-cepat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan apa? Baca ayat selanjutnya. Alakum mutakasur hatta zurtumul maqabir kala sabat alamun summa kala sabat alamun. Atau Yasin, Allahu Akbar dan sebagainya. Maka tidak ada celah untuk ke sana. Kenapa? Karena kita memahami hukum-hukum Al-Qur'an itu benar-benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Nah, maka di antara poin perkara yang wajib digatek nih, diperhatikan adalah tentang mim dan nun bertasydid. Mim dan nun bertasydid. Para ulama mengatakan di dalam mandumah wa gunna miman wa gunna miman thumma nunan syuddida. Wa gunna miman summa nunan syuddida. Apa makna ini? Ini kaidah perintah, yaitu apa? Guna itu artinya gunnahkan, benar-benar gunnahkan. Miman yaitu mim, summa nunan dan nun syuddida ketika dua-duanya bertasydid. Jadi ada perintah penegasan khusus. Kemudian ini sebagai kalimat awal. Poin yang kedua yang saya sampaikan. Bahasanya di antara makna nun bertasydid di sebagian sebagian ayat di dalam Al-Qur'an itu mempunyai fungsi taukid. Mempunyai fungsi apa? Taukid.
Taukid itu apa artinya taukid? Penguat. Apa artinya taukid tadi? Penguat. Bukan tauhid ya Pak ya. Bukan tauhid. Itu apa? Taukid. Dalam bahasa Arab tulisannya seperti ini. Atau bahasa Indonesia taukid. Taukid itu artinya apa tadi? Penguat. Atau dalam makna ayat, maknanya adalah benar-benar. Atau apa artinya tadi? Benar-benar. Baik. Permisalan contoh. Kita ambil ayat yang mudah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur. Ayat yang terakhir. Surah At-Takatsur ayat yang terakhir. Apa bunyi surat At-Takatsur yang terakhir? Summa la tus'alunna. Kemudian apa? Yauma idzin 'anin na'im. Perhatikan. Nah, kita tulis di mana? Baik. Latus alunna yauma idzin anin naim. Baik, yang kita bahas di sini summa latus alunna yauma idzin anin naim. Baik. Nah, ini contoh agar kita sedikit memahami tentang makna arti ayat di dalam Al-Quran. Nah, tadi kita katakan poin selanjutnya tadi apa? Bahasanya di antara nun bertasdid di dalam Al-Quran itu artinya apa tadi? Taukid. Apa artinya taukid tadi? Penguat. Penguat artinya di dalam bahasa Indonesia apa artinya tadi? Benar-benar, sungguh-sungguh. Penegas, penguat. Benar-benar gitu loh. Nah, sa'ala yas'alu artinya apa? Bertanya. Latus aluna. Nah, sebenarnya mohon maaf, sedikit kita kupas, tapi kita tidak menyalahkan Al-Quran. Ini justru kesempurnaan Al-Quran. Sedikit yang mempelajari bahasa Arab. Seandainya Allah mengatakan seperti ini, summa tus'alu yauma idzin, cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Seandainya ayat ini cuma berbunyi summa tus'alu yauma idzin anin naim, cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup. Artinya sama. Summa tus'alu artinya apa? Kemudian akan ditanyakan. Itu kan? Kemudian tus'alu itu kan apa? Ditanyakan. Ya Pak Sarman? Ya. Yang belajar bahasa Arab. Kan dari kalimat apa? Sa'ala yas'alu, yus'alu, ditanya, kan gitu. Tus'alu karena nikmat muannas, pakai tu bukan you, gitu kan? Tus'alu itu
Cukup atau tidak? Allah nanti akan bertanya, akan ditanyakan tentang nikmat. Cukup atau tidak? Cukup. Ya benar kok, nanti itu di akhirat pasti ditanya kok nikmat itu. Ya atau tidak? Tentang kesehatan kita, nikmat kita akan ditanya atau tidak? Ditanya. Tapi kenapa kok Allah itu ngasih taukid penguat? Dua penguat malahan di sini ayat ini. Penguat pertama pakai apa? Lam. Kedua penguatnya pakai nun. Nun bertasdid. Nah, ini fungsinya penguat. Kalau tadi seandainya ayat tertulis summatus alu, kemudian nikmat itu akan ditanya, kuat atau tidak? Ya tidak kuat, cuma sekedar cukup, benar. Karena ditambah nun bertasdid, maka ini menjadi artinya itu apa? Kemudian nikmat, seluruh nikmat itu apa? Benar-benar akan ditanya. Nah, itu bedanya makna tadi, bedanya makna Al-Quran. Sehingga bagi orang yang ngerti makna Al-Quran, dia ketika mendapati ayat-ayat yang semisal, saya katakan ayat-ayat yang semisal ini, ketika ada nun bertasdid yang di situ mempunyai fungsi tauhid, dia akan lebih menghayati lagi Al-Quran itu, akan merasa lebih, oh ini tegas loh, Allah itu benar-benar akan tanya, gitu kan? Akan benar-benar akan tanya tentang kenikmatan itu. Nah, maka nun taukid itu apa tandanya? Nun bertasdid. Ini fungsinya apa? Taukid, penguat, benar-benar, sungguh-sungguh Allah itu akan menanyakan semua nikmat. Jadi menimbulkan apa? Menimbulkan perbuatan. Kalau kita sudah ngerti seperti itu, Allah itu negesin loh. Allah itu benar-benar loh akan bertanya semua nikmat loh. Sehingga kita pun juga akan hati-hati, kita pun juga akan was-was. Kenapa? Karena kita ngerti makna ayat ini. Padahal seandainya dituliskan summatus alu tok, cukup atau tidak tadi? Dari sisi makna cukup atau tidak? Cukup. Maknanya sama. Tapi karena ini ditambah dengan non taukid, menunjukkan di dalam mengartikan Al-Quran pun juga sama, benar-benar akan ditanya. Bukan cuma sekedar nanti nikmat itu akan ditanya. Tidak, salah. Pengertian seperti itu salah. Karena ini ada taukid, maka apa artinya? Benar-benar, sungguh-sungguh nikmat itu akan ditanya. Nah, itu diantara makna apa? Nun bertasdid, maka diperhatikan. Di antara fungsi nun bertasdid di dalam ayat itu apa? Tadi taukid. Dan ayat semisal ini banyak di dalam Al-Quran. Bisa dicek setiap nun bertasdid. Rata-rata apa? Banyak juga yang maknanya taukid, penguat. La yakhrujunna. Nah, dan lain sebagainya di dalam apa? Di dalam ayat Al-Quran. Nah, paham nih tentang nun taukid. Maka ketika membaca nun taukid itu, maka perjelas agar jelas taukidnya, agar jelas penguatnya. Nah, agar jelas apa? Penguatnya juga. Oh, ini penguat taukid, bener-bener. Nunnya berfungsi nun taukid. Taib. Nah, maka dari sini para ikhwah azanillahu wa yakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu azanillahu wa yakum jami'an, maka kita benar-benar harus memperhatikan kondisi mim dan nun bertasdid, baik dalam kondisi apa tadi? Berharokat fathah, kasrah, dhammah, ataupun dalam kondisi apa tadi? Sukun. Dalam kondisi sukun, tentunya sukun yang bukan asli, atau sukun karena waqaf. Sukun karena waqaf. Karena alasan-alasan tadi. Karena banyak yang melalaikan. Kedua, adapun orang yang ngerti hukumnya
jarang apa? Itu tidak konsisten. Maka kita jangan melalaikan. Satu, kedua ya harus konsisten. Dimanapun kita mendapati nun sama mim bertasydid, wah, ini adalah tingkatan gunah yang pertama paling sempurna dan kita punya kewajiban untuk benar-benar menyempurnakannya. Benar-benar apa? Menyempurnakannya. Jangan cuma sekedar membaca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Padahal itu ada nun sama mim bertasydid semua. Maka amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim dan seterusnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Betapa banyak orang yang membaca cuma sekedar fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Padahal mim di situ apa? Bertasydid semuanya. Baik. Kita sedikit membaca. Insyaallah ayatnya kita hafal semua. Insyaallah. Kita baca bareng-bareng sambil merasakan kesempurnaan gunnah di dalam mim sama nun bertasydid. Baik, kita baca dari An-Naba. Amma yatasaalun. Baca. Anin naba'il 'azim. Tadi surat Ad-Duha. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanharu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Inna a'tainakal kautsar. Ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Nah, nunnya gunakan. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Nah, ini contoh. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah, ya kita wajib menggunakan setiap nun dan mim bertasydid, bahkan di sana memiliki apa? Memiliki perhatian khusus, yaitu apa? Perhatian khusus. Dan ini ketika ulama mengatakan wa gunna miman, gunna di sini adalah perintah, maka perintah di sini menunjukkan akan wajibnya perhatian kita terhadap nun sama mim bertasydid. Maka ketika kita membaca pun juga sama, baik ayatnya panjang ataupun ayatnya pendek. Jadi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, ataupun ayat yang sama, innal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, itu juga sama. Setiap nun mim bertasydid satu.
wajib diperhatikan. Kedua, konsisten di dalam masalah bacaannya. 1 lembar, 2 lembar pun juga sama. Terkadang ada orang yang pengen membaca Al-Quran cepat, ada pengen segera selesai. Ingat, yang dihitung itu bukan banyaknya, pengen segeranya selesai gitu, tapi apa benarnya bacaan kita. Bahkan Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerakkan cepat lisanmu agar cepat apa? Selesai di dalam bacaanmu. Tidak. Tapi membaca Al-Quran itu apa? Dengan benar, sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Salah satunya memperhatikan nun sama mim bertasydid. Sampai di sini pembahasan kita tentang masalah nun sama mim bertasydid. Mudah-mudahan menjadi tadhkirah dan perhatian untuk kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.